Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas responsi resep seri 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini resep resep seri 6 untuk kelas 11. Ini ya resepnya ya. Yang pertama adalah mau bikin larutan yang percis banget kayak OBH sepertiga. Yang kedua mau bikin kapsul, yang ketiga mau bikin bedak, yang keempat mau bikin krim. Oke. Di sini untuk resep 1 dan 2 Ibu tidak akan bahas banyak ya. Karena resepnya sudah resep yang biasa, apalagi resep satunya. Lihat ya. Resep ini udah sama percis dengan OBH di seri 5. Jadi kalau kalian mau lihat, bisa lihat OBH seri 5, isinya sama percis. Dikali sepertiga, jadi kan sama kan, ini sini 300 gram, kalian bikinnya sepertiganya, berarti kan bikinnya sama, aquanya 100 ya kan, semua dikali sepertiga gitu. Perbedaannya di hitungannya aja, paling 6 dikali sepertiga kan 2, suku seliknya berarti 5, sasanya berarti 6 dikali sepertiga berapa, 2. Bedanya di perhitungan saja, tapi untuk cara pembuatannya dan lain sebagainya sama. Nah, di sini Ibu bilang sama percis, tinggal perhitungannya semua dikali sepertiga. Cara pembuatannya sama dengan membuat OBH. Nah, di sini tapi dia memakai nama lain. Kloromon itu adalah nama lain dari atau sinonim dari amonium klorida. Sukuslik itu sinonim dari Glycer Hizaisucus atau sukus. Udah ya. Resep 2 itu ada mau bikin kapsul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi resep 2 ini mau bikin kapsul ya. Cara perhitungannya biasa, dan di sini nggak ada DTD, jadi nggak perlu dikali, enak. Jadi metampironnya timbang 2 gram, vitamin B1 nya 500 mg, kofeinumnya 500 mg. Tinggal cari nama latin vitamin B1 itu apa, sudah pernah di kelas 10. Bikin kapsul nomor 10 nggak ada DTD, berarti semua timbangnya sesuai dengan resep gitu ya. Tentukan nomor kapsulnya dengan cara yang biasa. Nah, untuk perhitungan TM kofein kita ingat dosis pakainya kan tidak ada DTD, berarti satu kali pakainya itu 500 mg. Ini satu kali pakainya berarti 500 mg dibagi 10, karena satu kapsulnya berarti berisi 50 mg kofein gitu ya. Oke. Barulah kita masuk ke resep 3. Di sini kita mau bikin bedak. Oke. SA atau sulfanilamid 5%, kampore 0,3, salisil talaknya 15. Salisil talak itu adalah bedak salisil, mungkin yang sering kalian beli gitu ya. KF kan juga punya tuh, Kimia Farma mengeluarkan bedak salisilnya. Nah, seperti ini. Salisil talak adalah sediaan bedak, maka harus ada komposisinya ya. Pulv ADSP masih ingat apa? Ya, pulvis aspersorius serbuk tabur. Nah, komposisi salisil talak bisa lihat di FMS halaman titik-titik-titik, kamu cari sendiri halamannya ya. Nah, di FMS ini bedak salisil ini ada 2 jenis, ada yang 2% atau 3%. Jadi kalau yang 2% berarti asid salisilnya 2 gram, talkumnya A100. Kalau disuruhnya 3%, maka asid salisilnya 3 gram, talkumnya A100. Maka di sini kamu usul, selain usul kelengkapan resep, kamu juga usul sama pengawas, Ibu, kadar asid salisil dalam salisil talak yang saya akan buat 2% atau 3%. Gitu ya. Nanti sama pengawasnya akan dijawab atau dilingkari. Misalnya saat ini Ibu akan bilang 2%. Gitu. Maka nanti kamu perhitungannya pakai yang asid salisil 2. Gitu. Jadi nggak usah tulis yang ini. Jadi cukup asid salisil 2, talkumnya A100. Gitu ya. Jadi kalau disuruhnya 2% berarti kamu bikinnya yang ini. Asid salisilnya 2, talkumnya A100. Yang 3-nya berarti tidak usah. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau disuruhnya 3% berarti kamu tulisnya asid salisil 3, talkumnya A100 gitu ya. Oke. Perhitungan, ingat di sini kan nggak ada at nih, di akhir sini nggak ada at, maka perhitungannya 100% dikurang zat yang ada persennya. Oke. Nah ya,
Berarti 100% dikurang 5%, 95%. Berarti yang 95% itu siapa? Si kampora dan si salisil talek. Ya, berarti 15 dan 0,3. 15,3 ini adalah 95%. Sulfanilamitnya 5%. Berarti nanti perhitungan sulfanilamid bukan lagi 5 per 100, tapi 5 per 95. Atau 5% per 95% dikali 15,3. Oke, ketemulah 0,805. Ingat ini bedak. Bedak ditambahkan 10%, berarti dikali 1,1. Hasilnya silakan cari sendiri. Nah, kamporanya berapa? 0,3. Tinggal dikali 1,1. Ketemu berapa? Asid salisilnya. Salisilnya berarti 2%. Kenapa 2%? Karena dimintanya tadi yang 2% sama pengawas. 2% dikali 15. Ingat, dikali 15. Kenapa dikali 15? Karena salisil talaknya kan disuruh bikinnya 15. Berarti 2% dari 15. Ya. 2% dari 15 adalah 0,3 dikali 1,1. Kalau misalnya kamu disuruhnya 3% nanti sama pengawas, berarti kamu hasilnya 3 per 100. 3 per 100 kali 15 berarti 0,45. 0,45 dikali 1,1. Gitu ya. Kalau 3%. Ini Ibu mencontohkan 2%. Tinggal dikali 1,1. Talkumnya at 100 dikali 15 per 100. At 15. Nah, di sini 15-nya at 15-nya dikurang 0,3. Kenapa? Karena salisil talak itu isinya cuma dia berdua, nggak ada hubungannya sama yang lain. Dan nggak ada atnya kan? Kalau nggak ada atnya ya sudah. Berarti salisil talak itu isinya memang cuma asid salisil sama talkum. Tadi kan talkumnya at 15, berarti 15 dikurang asid salisil 0,3. 14,7 dikali 1,1 sekian gitu ya. Karena tidak ada at, maka mau nggak mau nanti kan kita harus menimbang bedak nih. Nah, berapa bobot yang mau kita timbang? Berarti kita tambah saja. Sini berarti bobot bedak adalah beratnya sulfanilamid 0,805. Ini ya. Berat sulfanilamid. Terus ditambah beratnya kampora 0,3, berat asli ya sebelum dikali 1,1, dan ditambah beratnya asid salisil 15. Ketemulah bobot bedaknya adalah 16,105. Ya. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Penimbangannya ya kalian buat sendirilah, bisa kan? Nah, teknik pembuatannya 1 sampai 4. Teknik pembuatan juga sebenarnya gampang, kalian bisa bikin sendiri ya. Ini Ibu kerajinan aja Ibu bikinin. Asid salisil udah pasti tambah etanol 95%. Karena kenapa? Karena dia serbuknya ringan, nanti takut terbang. Garus sampai cair, tambah sebagian talkum untuk mengeringkan. Karena ada kampora, kan ada kampora nih. Kampora kan nanti juga harus ditambahkan etanol. Maka mau nggak mau serbuk yang tadi asid salisil dengan talkumnya harus kita sisihkan dulu. Kita keluarin, pindahin ke kertas perkamen jadi massa 1. Kampora, kenapa harus tambahkan etanol 95%? Karena dia kalau diletakkan itu disimpan ya dalam penyimpanan dia akan keras gitu ya. Akan mengeras gitu ya. Kristal-kristal gitu. Maka dia tambahkan etanol 95% biar mencair, sama tambahkan sebagian talkum, gerus sampai kering dan homogen, tambahin massa 1 yang tadi asid salisil, tambahin lagi sulfanilamid, atau boleh nggak Bu sulfanilamid dulu? Boleh, sulfanilamid dulu gerus sampai halus dan homogen, baru massa 1 gerus sampai halus dan homogen, sisa talkum. Ayak serbuk dengan ayakan nomor ya isi sendiri. Timbang hasil ayakan sampai tadi kita sudah menghitung bobotnya. Dan lanjutin sendiri ya. Masukkan ke dalam lumpang, aduk atau homogen, itu kamu tambahkan sendiri. Seperti biasa saja. Penyerahannya karena ada sulfanilamid. Sulfanilamid ini adalah golongan sulfa. Golongan sulfa itu kalau kamu belajar di kelas berapa ya? Di kelas 11 ya antibiotik ya. Pada kelas 10. Ya, itu adalah antibakteri. Itu ya. Dia sulfanilamid ini adalah golongan sulfa. Berarti obat keras, maka bedaknya pakai label NI.
Stigmanya apa? Bedak obat. Ibu, ini bedak obat untuk pasien apa? Khasiatnya sebagai apa? Gitu ya nanti penyerahannya. Oke, lanjut resep yang keempat. Kita mau bikin krim nih. Makanya tadi ibu tanya di grup, udah pernah bikin krim belum gitu kan ya. Kan karena seingat ibu di kelas 10 itu sudah ada seri 15 dan 16 itu ada krim. Itu mudah-mudahan kalian tidak mengabaikan resep itu. Ya udah susah, nggak usah dibikin, itu jangan seperti itu. Justru yang susah harus coba dulu. Ya. Chloramphecord cream ini adalah nama dagang. Ini merek ya. Chloramphecord cream itu adalah nama merek. Nama merek jadinya kalian harus melihatnya di ISO. Kalian harus melihatnya di ISO. Kalau kalian sudah melihat di ISO, nanti ada komposisinya. Ingat seperti yang pernah ibu ajarkan di kelas 10, bahwa yang namanya krim itu biasanya adalah isinya cuman zat aktif ya. Jadi kalau di ISO itu dia cuma ngasih tahu zat aktifnya nih, isinya nih. Chloramphecord cream di ISO dibilang per gramnya mengandung hidrokortison asetat 25 mg per gram ya. Chloramphenicol 20 mg. Ini per gram, tiap gram. Sedangkan di resep diminta 2 tube. 2 tube. Nah, satu tubnya isinya 10 gram. Jadi kalau misalnya krim itu isinya zat aktif doang kan nggak mungkin. Di ISO bilang hidrokortison asetat 25 mg, chloramphenicol 20 mg kan sedikit kan? Karena itu sisanya adalah basis krim. Nah, basis krim yang ingin kita gunakan adalah yang paling mudah aja. Kita usul basis krim yang kita gunakan adalah basis krim cum emulgit. Tuh ya. Jadi kita lihat komposisi krim cum emulgitnya ada di reseptir. Isinya emulgit 15, oleum sesamin 15, aquanya at 100. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan. Kalau satu tubenya 10 gram, berarti dua tubenya berapa? Yes, 20 gram. Jadi kita mau bikin chloramphenicol cream ini 20 gram. Ingat, di ISO ini dia per gram. Maka kalau per gramnya segini, kalau 20 gram berapa? Berarti dikali 20. Ya, semua dikali 20. Hidrokortison asetat 25 mg per gram. Dikali 20 gram, hasilnya 500 mg. Chloramphenicol-nya 20 mg per gram. Dikali 20 gram, hasilnya 400 mg. Ini. Nah, ingat chloramphenicol itu kan ada 2 ya. Di lab. Ada yang base, chloramphenicol base, ada yang palmitat. Kalau untuk sediaan obat luar, chloramphenicol apa yang digunakan? Ada yang tahu? Benar, chloramphenicol base atau basa ya. Nah sekarang zat aktifnya cuma 500 mg sama 400 mg, berarti sisanya adalah basis krim. Nah, di sini berarti basis krimnya at 20. 20 dikurang 0,5 dikurang 0,4. Jadi yang 500 mg kita jadiin gram, yang 400 mg kita jadiin gram. Biar apa? Biar bisa dikurang 20. Itu ya. Hasilnya adalah 19,1. Berarti 19,1-nya ini adalah basis. Itu ya, basis krim. Nah, kalau sudah, basis krimnya terdiri dari apa? Emulgit 15, oleum 15, aquat 100. Butuhnya 19,1. Di resep standar at 100, berarti semua dikali 19,1 per 100. Nih ya. Ketemu 2,865, 2,865. Aquanya berarti at 19,1. 19,1 dikurang zat aktifnya 13,37 airnya. Berarti 13-nya 13 mili, 0,37 nya dijadikan tetesan. Ingat 1 gram aquades sama dengan 20 tetes. Jadi 0,37 per 1 dikali 20 tetes
ketemu 7,4 tetes setara dengan 7 tetes. Berarti berapa air yang kita pakai? 13 mili dan 7 tetes. Itu ya. Nah, ini contoh jurnalnya. Bisa kalian lihat. Jadi di sini kalian selain kelengkapan resep juga bisa, di sini usul basis krim yang digunakan adalah basis krim kum emulgir. Karena tadi mau meneteskan air kan 13 ml plus 7 tetes, berarti penetes biasa setara dengan penetes baku. Dimana 1 gram aqua D sama dengan 20 tetes. Lihatnya di pH BLD 5. Nah, seperti ini. Ya, nah sama kan ya, sama semua. Di sini nah ini 13,37 berarti 13 mili dan 7 tetes. Nah, ini di penimbangannya, kalau arfenicolnya nulisnya tadi pakai bahasa Latin ya, pakai C. Kalau arfenicol base gitu ya. Jangan lupa karena dia antibiotik tulis expire date-nya. Airnya nanti tulisnya 13 ml plus 7 tetes. Untuk teknik pembuatannya sudah pernah waktu kelas 10 bikin basis krimnya dulu. Krim selalu pakai lumpang panas dan air panas. Gitu. Ya. Jadi bahan yang harus dilebur basis krimnya kita lebur dulu. Apa contohnya? Emulgit, olium sesami itu dilebur. Emulgit, ya, olium sesami dilebur di tangas air sampai dia lebur seperti minyak. Baru masukkan ke dalam lumpang panas ya. Jadi pas lagi ngelebur, sesaat udah mau lebur nih, kita langsung siapkan lumpang panas. Lumpang panasnya oke, masukin hasil leburan, masukin air panasnya 13 ml plus 7 tetes. Ukur dulu 13 ml. Kalau udah diukur 13 ml, tambahin tetesnya 7 tuh agak 4,6 ya. Lalu gerus sampai menjadi basis krim, sisihkan, boleh di kertas perkamen nih. Ada 2 zat aktif, maka zat aktif yang pertama, chlorphenicol base, kita gerus, tambahkan sebagian massa 1, gerus sampai harus homogen, sisihkan lagi. Kenapa? Karena mau ada zat yang kedua. Ya. Nah, terus kalau sudah zat yang kedua hidrokortison, gerus ke dalam lumpang, tambahkan sebagian massa 1, gerus sampai harus homogen, tambahkan yang massa 2, dan terakhir sisa massa 1. Gerus sampai halus dan homogen, tidak ada lagi gerinjel-gerinjel. Ya, tidak ada. Pas lagi kamu gerus tuh nggak ada lagi kerasa ada serbuk gitu ya. Masukkan ke dalam pot plastik beri etiket. Ini ada antibiotiknya ya, berarti kan ada chlorphenicol base. Maka tadi ingat chlorphenicolnya pakai ED. Terus di sini wadahnya pot plastik, etiketnya biru, labelnya NI. Ya, pakai label. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kita diskusi aja di grup ya kalau masih ada yang belum mengerti. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.